Bang Ijul, mungkin Abang Ijul bisa nih kita tanya-tanya tentang seputar The Ground gitu. Boleh. Yang tahu-tahu aja, Bang. Oh, siap, Bang. Halo Sobat Luminers, jumpa lagi bersama saya di Lumina Magazine. Oke teman-teman, hari ini kami sedang berada di Gunung Salak, tepatnya di Aceh Utara. Kami hari ini berada di salah satu kafe yang mana orang-orang mungkin sudah familiar dengan kafe tersebut, yaitu The Ground Cafe. Oke teman-teman, di The Ground Cafe ini mungkin kita disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang indah tentunya, yang memanjakan mata. Seperti pegunungan dengan ditemani secangkir kopi yang nikmat rasanya. Oke, hari ini saya ditemani dengan abangnya. Kalau boleh tahu nama abang siapa? Dengan Ijul, Bang. Abang Ijul. Kita hari ini ditemani dengan Abang Ijul. Mungkin Abang Ijul bisa nih kita tanya-tanya tentang seputar The Ground gitu. Boleh. Yang tahu-tahu aja, Bang. Oh, siap, Bang. Mungkin abang bisa nggak abang ceritakin sedikit dari pertama berdirinya The Ground di Gunung Salak ini, Bang? Mungkin inisiatif si bos untuk apa ya? Macam plannya untuk macam supaya berkembang wisata gitu. Oh, iya. Meningkatkan wisata di daerah Gunung Salak ini ya, Bang ya. Dengan ditemani dengan kayak ada kafe-kafenya gitu, apalagi pegunungannya gitu ya, Bang. Mungkin Bang dari ownernya nih, Bang, ada nggak sih di saat membangun The Ground nih, mungkin di belakang The Ground nih ada orang-orang yang berperan penting dalam membangun The Ground ini, mungkin dari partner kerja ataupun dukungan dari keluarga, saudara ataupun orang tua. Dukungan dari keluarga pasti ada. Cuma kalau untuk istilahnya tadi berarti join ya? Joinan itu enggak. Si bos sendiri tunggal ya. Oh, mungkin Dia bangun sendiri. dengan tekad sendiri gitu, berani gitu, langsung berdiri di sini gitu, Bang. Kenapa ownernya ini mencari tempat yang di sini? Karena kalau kita bayangkan nih, Bang, kan tempat The Ground ini kalau kita bilang jauh dari pemukiman, perkotaan, otomatis kayak pertama bangun ini kan pasti orangnya minim gitu. Itu kan namanya plan dia maksudnya dia punya plan, maksudnya ada kepikiran oh ini kayaknya bakalan maju nih buat ke arah situ gitu, karena kan memang lintasnya udah jalan kan. Iya, apalagi ini nyambung di antara Halus Mawe langsung ke Takengon gitu, Bang ya. Oke. Dengan kayak gitu, tempat di pertengahan orang-orang bisa beristirahat, Iya. minum-minum kopi itu ya, Bang. Itu persinggahan ya. Betul. Mungkin, Bang, karena pertama kali nih The Ground ini berdiri di sini di tengah-tengah pergunungan, mungkin apa nih teknik pemasaran dari The Ground tersebut? Bisa jadi dari promosi melalui media sosial gitu. Kalau di awal berdiri kayaknya, kalau sekarang udah pasti dari media sosial. Iya, dan udah. nggak dipungkiri juga si bos itu salah satu orang penting untuk di sini. Oh. Jadi relasi dia banyak. Berarti dengan berdiri di sini banyak mungkin orang-orang yang mampir gitu. Ya. Untuk dari makna dari nama The Ground nih, Bang, ya, untuk para muda-mudi ini mungkin mudah diingat ya, karena namanya itu keren, mudah diingat. Apalagi kalau di muda-mudi ini mungkin dengan nama The Ground makin tertarik untuk datang ke kafe tersebut. Apa sih maksud makna dari The Ground tersebut? Maknanya ya keren itu tadi kan. Maksudnya dia mau buat kafe yang keren gitu. Yang keren. Dengan fasilitas-fasilitas yang memadai gitu, Bang ya. Oke. Mungkin ada nggak, Bang? Karena di sepanjang jalan ini udah ada beberapa kafe yang berdiri gitu, Bang, kan? Mungkin dari The Ground sendiri ada nggak hal yang ditonjolkan untuk bersaing dengan kafe-kafe yang ada di sekitaran The Ground ini, Bang, dibanding kafe-kafe yang lain gitu? Kalau hal yang ditonjolkan kita kayaknya untuk persaingan kan. Untuk persaingan kita pokoknya lebih mengutamakan dari pelayanan. Pelayanan, Bang. Pelayanan.
kita nggak boleh kalah sama pelayanan sama di antara kafe yang udah ada. Kita tetap harus lebih memaksimalkan pelayanan untuk yang Ya. lebih baik gitu. Lebih mengutamakan konsumen gitu bang ya. Apa yang mungkin konsumen memerlukan langsung ada gitu. Harus dilayani. Iya iya iya. Mungkin dari segi pelayanan di sini bang, mungkin ada tempat-tempat apa aja gitu di sini? Kayak dari fasilitasnya gitu. Kalau fasilitas kita misalnya nih, kalau customer ada yang mau apa misalnya mau sholat ada kita, mau ke apa kita ada juga yang toilet di tengah, di bawah ada. Misalnya nanti mau ngecas api lah yang sepele boleh gitu. Berarti untuk fasilitas di Grand ini udah memadai kali itu bang? Insya Allah. Udah ada kafe udah ada kamar mandinya di 2 tempat, tempat berbeda. Terus dari segi kursi teraturnya pun udah oke gitu ya bang ya. Mungkin musola Musola udah ada. udah ada musola ya bang. Mungkin dari pengunjung konsumen yang datang ke sini nih bang, kan ada berbagai macam orang gitu bang, dari segi umur yang muda sampai yang ketua. Mungkin dari diri The Ground ini pertama kali, untuk target konsumen sendiri itu yang gimana bang? Kita targetnya nggak ada yang gimana ya, maksudnya bebas aja gitu. Bebas aja gitu. Kalau target sih sebenarnya yang muda. Ya. Karena kan kalau yang muda nih semacamnya dia lebih royal kalau untuk apa gitu. Iya. Berarti nggak menargetkan khusus orang tersebut di umur sekian-sekian, nggak ada bang ya? Berarti kalau muda-mudi bisa, orang tua pun bisa, lebih enjoy gitu bang ya? Apalagi ini kan jalur lintas nih bang, sambil kita bilang kan, orang bisa beristirahat gitu sebentar ya. Mungkin dari segi pemasaran nih bang, pertama kali kan, dari pertama kali dirinya The Ground ini untuk menarik perhatian konsumen supaya mampir ke The Ground ini dengan bagaimana itu bang? Dari pertama kali berdiri mungkin pemasaran dari ininya ya, apa yang kayak yang awal itulah yang kayak tadi dibilang ya. Iya. Ada payung-payungnya gitu bang ya. Maksudnya dibuat perhatian gitu. Berarti orang lebih tertarik dengan ada payung-payungnya, pemandangannya rindang. Bang, selama berarti The Ground ini sudah berdiri berapa tahun? Dari 2016. 2016. Kurang 9 tahun. Berarti udah lama juga bang ya? Udah lama. Mungkin dari 9 tahun The Ground ini berdiri bang, ada nggak momen-momen yang berkesan ataupun tamu-tamu penting yang datang mampir khusus ke The Ground? Ada, terutama tamu si bos. Tamu si bos. Terutama tamu yang beliau. tamu owner. Kalau boleh tahu itu siapa bang? Tamu pentingnya kayak apa? Dari DPR RI. DPR RI. Itu rekan si bos. Mungkin nih bang kan, kalau dari segi pendirinya pertama, ownernya ini mungkin perlu ada tantangan dan rintangan dalam membangun ini gitu bang, dalam membangun Cafe The Ground yang di tengah-tengah puncak Gunung Salak ini bang. Itu apalagi aksesnya pertama kali kan sulit tuh bang, apalagi kalau jalan lintas ini pertamanya di tahun 2016 tuh kalau nggak salah masih jelek jalan gitu bang. Masih nggak terlalu bagus ya. Udah terang ya. Batu. Mungkin ada tips-tips inspirasi untuk teman-teman yang ingin membangun usaha gitu bang. Untuk bangun usaha intinya jangan pernah ragu bang. Jangan pernah ragu. Dia pokoknya yakin aja. Siapkan mental yang kuat, maksudnya kita harus tahu tuh nanti maksudnya plannya kalau turun gimana gitu. Itu kan harus dipikirkan. Berarti kita harus pikir matang-matang. Berhasil nggak berhasilnya kita harus tetap berusaha lagi gitu bang. Berhasil nggak berhasilnya tadi tergantung dari ini, maksudnya keyakinan kitanya. Iya betul. Karena nggak ada usaha yang nggak berhasil kalau menurut saya. Iya. Nggak ada usaha yang nggak berhasil. Yang penting tetap berusaha aja itu bang. Mungkin teman-teman ini kita sudah berbicara dengan Abang Ijolnya.
mungkin dari teman-teman bisalah mampir-mampir ke The Ground untuk kita sharing-sharing, ngopi-ngopi di sini. Apalagi pemandangannya nih teman-teman, sangat memuaskan dengan ditemani secangkir kopi. Mungkin sekian dari kami. See you. Iya, udah. Iya, Pak.